Jadi sebenarnya kami tuh udah kenal lama. Oke, Bukan kenal lama yang enggak. Dari tahun lalu kami udah sempat ketemu di acara iTalk. Terus, nah itu sampai situ baik-baik aja. Setelah ketemu di acara iTalk, nggak tahu kenapa dia jadi nuduh saya itu main mata sama suaminya. Padahal saya aja nggak tahu dia punya mata ya. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini kita lagi bareng sama Tara. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, YOLO Ine, sebenarnya kenapa ada YOLO-nya? Apa nama saya Yolo Ine ya? Oh Yolo Ine ya? Yang Iya, saya kira selama ini Sofia Lajuba loh. Oh bukan ya? Oh ya udah. Oke lah. Ine balik. Oke. Jadi Yolo itu sebenarnya nama moto sebenarnya You Only Live Once. Ine itu kenapa saya bisa namanya Ine? Karena saya kan mualaf. Tadinya namanya Christine. Kan kalau misalnya udah mualaf terus namanya Christine kayaknya agak-agak gimana gitu ya, akhirnya diambil belakangnya aja jadi Yolo Ine gitu. Berarti YOLO itu adalah motivasi ya? Ya. YOLO. Lebih ke moto hidup sih sebenarnya. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu ya, kita harus ingat, aduh kita cuma hidup sekali nih. Iya, gitu kapan kan? lagi gitu Kapan kan? lagi? Benar. Oke deh. Gimana nih kabarnya Kak Ine? Masih shock. Masih shock. Oh my god. Masih shock. Shock kenapa? Karena saya dituduh sama teteh, aku godain suaminya. Oh oke deh. Jadi nih ngomong-ngomong Kak Ine, kemarin kan kita tahu ya ada berita yang cukup viral gitu ya. Iya? Viral dong di mana-mana. Gue aja nggak tahu itu viral, happening banget, booming nggak tahu. Iya, ya cukup happening lah di beberapa media sosial gitu ya. Itu cukup happening, cukup jadi perbincangan masyarakat gitu. Dan mungkin mereka butuh mendengar langsung nih cerita dari Kak Ine, gimana sih sebenarnya kronologinya gitu dari kejadian kemarin yang mungkin sempat berantem ya sama Pak Sutri itu. Catfight. Oke, gimana tuh? Jadi sebenarnya kami tuh udah kenal lama. Bukan kenal lama yang enggak. Dari tahun lalu kami udah sempat ketemu di acara iTalk. Terus, nah itu sampai situ baik-baik aja. Setelah ketemu di acara iTalk, nggak tahu kenapa dia jadi nuduh saya itu main mata sama suaminya. Padahal saya aja nggak tahu dia punya mata ya. Terus saya genit-genitin suaminya. Terus dari situ mulai dia tuh perang medsos ya. Dia nyerang saya juga balikin bercandain dia. Tapi ini orang baper banget, Kalau saya itu kan 90% dari hidup saya itu bercanda, 10%-nya serius gitu kan. Ya udah, terus akhirnya udah numpuk akhirnya kemarin itu dia ke Bali. Ke Bali, memang saya ada rencana untuk ke Bali gitu kok. Karena memang ke Bali tuh udah bukan hal yang wow banget buat saya, emang udah biasa bolak-balik gitu kan. Ya. Nah, pas dia di Bali, ada beberapa netizen, Yolo ini mau ke Bali tuh nyamperin mami, panggilannya kan mami gitu ya. Ini mami bisa siapa aja ya. Terus ya udah, nggak mungkin Yolo ini bisa ke Bali, nggak punya duit dia. Paginya gue langsung terbang dong, Wak. Paginya gue langsung terbang ke Bali, cari tuh, dia kabur ke Lombok. Dia kabur ke Lombok, terus udah mungkin gue gak ada berita atau segala macem. Temen gue kebetulan ada podcast, dia punya podcast Vian Story. Gue tawarkan, ya udah lo atur deh dia tuh bisa podcast bareng nggak? Tadinya mau podcast bareng ngomong baik-baik gitu loh aku sama dia. Ada peristiwa foto jari tengah depan pura. Waduh, nih kok begini gitu kan? Terus akhirnya kupikir dia ada klarifikasi, maksudnya minta maaf lah at least ya. Malah makin nantang. Malah makin nantang, terus Mbok Nilo juga, ini kok gak bisa dibilangin sih gitu kan. Kok gak bisa dibilangin, terus akhirnya gini aja Mbok, saya temuin aja mau gak? Akhirnya dari tim Vian Story sama Mbok Nilo, timnya Mbok Nilo, oke, tapi kita baik-baik ya, maksudnya baik-baik, tidak ada yang di atas materai perjanjian, enggak, kita cuma mau baik-baik aja. Akhirnya dengan riders yang sederet, dia mau lah tuh datang ke podcast Vian Story. Tapi dia nggak tahu ya itu mau ke tempatnya Nilo. Jadi kalau misalnya mau dibilang kayak kita ngejebak, terserah. Karena emang dia nggak bisa. Aku pribadi nggak bisa hubungin dia untuk bicara baik-baik. Ya udah. Akhirnya satu cara untuk mancing dia datang dengan uang gitu kan. Kita janjiin fee.
dan benar disiapkan, tapi karena dia keburu pergi kabur, kita mau payment kemana bingung gitu kan. Terus akhirnya dia datang, dia kaget ada aku dengan muka anak PAUD-ku kan, happy birthday to you, aku datang, dia kaget. Kok gini sih gitu. Terus datang Nilo, Mbak Nilo. Terus kita mau ngasih tahu. Iya, kemarin ada soal kelakuan dia lah gitu ya di depan pura. Dia langsung meledak-ledak. Langsung Mbak Niluh itu mungkin dia kaget kali, dia shock ya, maksudnya dibilangin baik-baik kok lu jadi begini gitu loh. Akhirnya Mbak Niluh juga keras, gebrak meja. Jadi itu kejadian yang video viral itu begitu kronologinya ya. Jadi dia datang rencananya pengen podcast tapi dia nggak tahu nih kalau ada Mbak Niluh sama aku. Mbak Niluh sama Kak Ine gitu. Terus dia kaget, malah makin gebrak-gebrak meja. Dia kalau dia lebih ke nunjuk-nunjuk kalau dia. Nunjuk ya. Oke. Dia nunjuk-nunjuk, marah-marah deh tuh, kayak mungkin dia ngerasa kayak kok gue dijebak gitu di sini ya. Iya. Aku terus terang, lu kalau misalnya nggak kayak gitu nggak bakal bisa ketemu. Gitu loh. Kita mau ketemu gimana lagi? Kita udah sanggupi semua riders dia kecuali Camry ya. Mohon maaf, sorry gue mundur. Gitu loh. Kita udah siapin semua yang dia minta. Memang kita mau undang podcast, kita diskusi baik-baik dan dia tahu itu mau podcast. Dia tahu itu mau podcast. Tapi untuk diposting di YouTube dia tahu. Oke. Tapi rencananya tujuan podcast itu adalah untuk bahas kehidupan si Mami ini yang nomaden. Gitu loh, berpindah-pindah tempat gitu kan. Dia sebenarnya burung dara apa sih? Gue bingung deh. Apanya? Dia sebenarnya orang apa burung dara sih berpindah-pindah tempat? Gue bingung deh. Iya. Terus ya udah, kita sebenarnya mau bahas itu sambil nanti diselipin gue masuk gitu loh. Sambil diselipin aku masuk, ya udah itu aja. Tapi kan ada peristiwa jari tengah itu yang bikin gempar satu Bali. Ya udah, akhirnya udahlah kita barengin aja nih. Susah nih kayak ini gitu. Karena dia sempat ada pembelaan yang masalah jari tengah. Apa suka-suka gue dong, gue mau foto apa kayak gue di masjid juga begitu. Alah ternyata di depan beduk begitu, di depan masjid dia begitu. Jadi kayaknya emang susah dibilangin. Iya. Bagaimanapun ya, maksudnya kalau foto di tempat peribadatan gitu ya, mau masjid, gereja, pura atau lain sebagainya, kita harus menunjukkan sikap sopan gitu ya. Betul. Kayak gitu, jangan bicara adab sih ini sebenarnya. Kita bicara adab, cuma ya mungkin dia kan merasa udah bolak-balik surga, dia punya orang dalam. Bolak-balik surga? Iya, nggak tahu ya. Gimana tuh maksudnya? Jadi dia kalau tidur katanya suka hilang dari tempat tidur. Really? Ya, diantar mau subuh. Dia Elsie apa sih? Naik apa ya? Naik apa tuh? Kalau yang gendong malaikat Jibril. Sorry nggak bisa. Ini loh, kan ada kan salah satu nabi kita yang ke. Nggak mungkin. Nggak, gue cuma lagi cerita nabi aja. Tapi ini kan bukan nabi, ini Elsie. Enggak. Nabi itu kan ya tutur katanya bayi. Betul. Bidadari surga yang gue tahu. Naik buruk. Enggak, digendong malaikat Jibril sama Nabi Isa. Oke. Dan dia bilang itu di live. Iya. Keren kan, teteh gue punya orang dalam. Udahlah, guest list itu udah. Guest list. Oke, jadi berarti kita balik tadi ya ke acara yang kemarin, ke video yang viral tuh karena saat itu mau datang podcast. Tapi udah sempat berjalan belum itu podcastnya? Udah setting kamera kok. Oh, berarti belum sempet ya belum sempet rolling gitu belum. Tapi udah, dia tahu kamera udah on, kita setting cek sound segala macam udah tahu. Oke. Dan dia tahu untuk diposting di YouTube. Nah, setelah kejadian itu ya, kejadian heboh lah itu di area podcast VN Story itu di Bali kan. Terus apa yang terjadi setelah itu? Aku nggak boleh ngomong masalah proses hukum ya. Takutnya kalau kata Mbak Niluh itu, takutnya dia namanya orang yang di luar dugaan. Kita kan nggak tahu dia berbuat apa atau dia nanti cari strategi baru, kita nggak tahu. Jadi aku nggak boleh bicara masalah proses hukum dari Mbak Niluh. Karena ya kalau itu termasuk sebuah pelanggaran yang bisa diproses hukum, pasti akan ada kan ya yang pasti dilakuin. Tapi kan kita mesti lihat ke depan nih. Iya. Ini ada indikasi ODGJ apa enggak? Iya. Karena di Polres Serang sebelumnya dia juga pernah tersandung kasus yang Jeko. Jadi penghinaan ke karyawan Jeko itu mental kasusnya. Karena apa? Pas pemeriksaan ada indikasi ODGJ.
ODGJ nggak bisa kena pasal, makanya kita sekarang jadi orang gila aja gitu. Iya sih, tapi kayaknya mesti ini juga deh, mesti ada konfirmasi juga kan dari pihak rumah sakit, dokter. Makanya aku lagi mau mencoba bantuan Mbak Novi Pratiwi, call me. Oh, lagi minta bantuan apa? Kayaknya harus Dinsos yang turun tangan. Nggak bisa ini, polisi nggak bisa, nggak kena. Oke. Iya sih ya, mungkin ya. Jadi kalau memang beliau ini ada indikasi ke arah situ, ya pasti ada pihak yang apa ya, yang lebih kompeten gitu ya, untuk menangani betul. ini. Ya itu dia kan tadi, mungkin Dinsos mau menangani susah, karena kan orang berpindah-pindah tempat, nggak bisa ditebak di mana. Iya, oke. Nah tadi ngomong-ngomong soal podcast gitu ya, kan beliau minta riders. Ridersnya itu boleh disebutin nggak sih emang ridersnya seperti apa? Oke, jadi yang tidak terekam ya, aku sebutin di sini. Dia minta soft lens, dia minta nail art, dia minta MUA, dia minta hairdresser, dia minta baju bling bling, dia minta sepatu high heels, dia minta baju untuk papi, dia minta sepatu untuk papi, terus dia minta jam tangan, terus dia minta apa lagi? Kue ulang tahun dan kado. Nih ya, saya putar di sini aja. Itu voice note-nya dari dia. Lah kok? Keliling. Boleh. Berarti nanti kita akan sediakan budget Bapak, kue ulang tahun beserta kado. Iya, uangnya nggak usah dipotong, Pak. Oke. Kira-kira kadonya apa ya, Pak? Istri Bapak sukanya apa ya? Mobil Camry. Mobil Camry. Apa mungkin itu maksudnya untuk ini kali, untuk transportasi kali? Enggak, dia minta Camry. Oh. Ada kok di akhir di bentar. Oke, Pak, sampai bertemu. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Sama-sama. Kapan kira-kira Pak pulang? Baik. Oke, baik, Pak. Mana sih? Baik. Nanti setelah telepon mati kita langsung isikan kuota. Harap langsung diaktifkan WhatsApp-nya ya Pak ya, biar kita. Jadi dia minta izin kuota. Oh, iya. Sorry ya, saya lagi cari lagi nih yang benar-benar dia minta serius. Yang Camry? Ya. Oh, maksudnya lagi dicari Enggak, jadi dia ada penegasan. Ya, sekali lagi saya istri saya sukanya Camry, tapi serius ngomongnya. Kalau tadi kan sambil ketawa. Iya. Toyota Camry, hahaha, enggak ada penegasannya. Oh, oke. Berarti maksudnya ya dia pengen disediakan ya mobil itu gitu ya. Tapi apa namanya, ini untuk datang ke podcast yang VN Story waktu itu kan. Tapi akhirnya dia datang tuh. Datang. Walaupun tidak ada mobil Toyota Camry-nya. Jadi kan saya waktu itu, saya kan waktu di sana itu pakai ya sedan Eropa lah bilangnya, parkir di depan. Mungkin asumsi dia, wih itu nih yang disiapin sama aku gitu loh. Karena pas turun dari mobil, dia perhatian mata dia itu ke situ. Mobil Eropa ya, yang dipakai sama Kak Ina. Dia matanya ke situ terus. Terus langsung dia bilang, saya mah nggak mau pakai mobil bagus-bagus, takut dibegal. Saya mah makanya bawanya ini aja, yang lainnya di rumah gitu. Jadi kan kesannya surprise, kan dia mau bikin kesannya surprise. Itu dengan riders yang sudah diikutin dong berarti? Ada kue ulang tahun. Kue ulang tahun enggak, tapi kayak yang dia minta soft lens, dia minta uang 10 juta, dia minta dress, dia minta baju, itu kita siapin. Yang mampu kita siapin, kita siapin. Oke, dan itu semua tersalurkan ke dia? Kita siapin kok, tapi dia yang 10 juta kita mau gimana paymentnya? Orang belum selesai dia udah kabur. Dan nggak bisa dihubungin? Nggak bisa, saya diblok. Kita diblok, pihak VN Story juga nggak bisa hubungin dia, nggak tahu kenapa, mungkin diblok juga. Terus akhirnya kita kasih kayak warning terbuka gitu loh. Kita kasih kesempatan 3 kali 24 jam untuk datang ke kantor VN Story. Nggak perlu ada kamera, nggak perlu ada apa-apa, lu datang aja. Kita bicara gitu loh baik-baik, ya udah. Tapi nggak diladenin. Gitu. Tapi sebenarnya aku masih penasaran, apa sih yang sesuatu yang menyulut, karena kan pasti ada asap, ada api gitu ya. Maksudnya yang sampai membuat
dirimu dan pasangan itu tuh kayak tidak memiliki hubungan yang baik pada awalnya? Kan katanya kalau Kak ini bilang kayak aku nggak tahu kenapa gitu. Kok jadi gini, kalau dari Auckland, ada salah satu selebgram yang punya podcast juga, dia pernah ngundang. Iya. Let's say Auckland tuh cantik, bodinya oke gitu ya. Dia digituin juga. Jadi katanya Auckland masukin guna-guna ke makanan dan minuman dia. Oke. Dan itu ngomong sama ke aku, ngomong ke aku. Terus terakhir di iTalk. Di iTalk dia ketemu aku, tadi baik-baik sebelum ketemu ya. Nah sesudah itu dia langsung kayak aku katanya mau ngerebut lakinya lah, apalah segala macem. Nah dari situ aku menyimpulkan ini orang nggak bisa ngelihat perempuan yang lebih dari dia. Karena dia takut pangerannya ini tergoda gitu. Jadi dia akan begitu sama semua perempuan yang menurut dia memiliki potensi untuk ngegodain laki ya. Padahal kan Yolo Ina bukan Panji Petualang gitu loh. Kan nggak semua orang, gue kesel maksudnya nggak semua orang berani reptil. Apa sih? Gue mendingan gue berantem sama kobra beneran. Garaga berantem sama gue beneran. Cuma ya lu tenang aja gitu loh, nggak semua orang suka laki lo. Kita punya tipe laki-laki yang berbeda loh, karakter pasangan idaman kita. Betul. Nah ini enggak. Iya maksudnya kalau misalnya kalau misalnya memang beneran itu terbukti menggoda, bolehlah dia marah. Tapi kalau misalnya cuman kalau tidak ada apa-apa, ya buat apa marah gitu kan? Ya kan kalau orang normal begitu. Ya kan teteh sehat normal, mohon maaf. Dari kecil seperti itu. Jadi benar-benar yang menyulut adalah dianggap dirimu itu menggoda. Nah, berpotensi untuk menggoda. Jadi apa ya, dia kayak punya, dia belum kejadian udah proteksi duluan nih. Iya. Gitu. Tapi dirimu sempat klarifikasi nggak soal itu? Nggak perlu klarifikasi, orang juga tahu. Iya sih. Dan dia menanggapi nggak klarifikasi dari dirimu? Pada nggak tahu aja, si Yolo tuh panggil papi sayang. Ya kadang kan maksudnya mungkin ada tipe orang ya, kalau aku bilang tuh ada tipe orang yang misalnya manggil orang ya semuanya dipanggil sayang. Jadi gini Nat, sorry. Mereka itu punya satu nomor untuk berdua. Bahkan ada di WA-nya, ini gue udah ganti nama jadi Prik. Itu aku manggilnya tuh bukan laki doang loh, Milov sayang, Pilov sayang. Karena aku tahu ini satu WA tuh berdua gitu loh. Oke. Jadi mungkin nggak sih kalau misalnya aku mau genit-genit, aku godain papi dari nomor yang bisa dibaca istrinya. Nggak make sense aja gitu loh. Jadi ini ada satu nomor WA yang dipakai emang untuk komunikasi dua orang, kayak Instagram Raffi Nagita gitu kan berdua. Iya, ya kayak gitulah ya. Cuma ini model BPJS-nya. Maksud aku itu ya. Jadi memang dia agak-agak gimana gitu. Jadi kalau misalnya mau ganti, ini mau switch, ini papi, ini mami. Jadi kasih. Jadi rempong ya. Dulu. Ini mami, ini papi. Oh gitu. Iya. Jadi ribet lah pokoknya. Ya kayak admin kan gitu. Admin 1, admin 2 gitu ya. Iya kan masih gitu kan bawahnya itu. Oh oke. Jadi dirimu, nah kemudian dari kita balik, jadi dia punya WA yang satu berdua. Terus habis itu sempat dirimu WA gitu atau gimana? Nih aku selalu bilang, bisa dilihat sendiri, joget dulu Milov Pilov sayang. Jadi dia ngomel tuh panjang lebar, gue lagi clubbing gue lagi tipsi, diomel-omelin. Ya gue godain aja sekalian. Oh I see, iya. Oke. Jadi bukan keperorangannya si suaminya aja, istrinya pun aku sayang-sayang gitu loh. Iya. Oh, ini emang dirimu kayak sengaja. Nah ini ada ceritanya nih. Oke. Ini ada ceritanya nih. Kenapa aku dandan gini? Kan waktu itu kan aku udah adem tuh. Dia ke taman safari ngasih makan rusa. Ada di live-nya, manggil aku, nama kamu siapa? Yolo ya, ngajak bercanda dong. Pas banget lagi Halloween. Iya. Pas banget lagi Halloween, aduh gue nggak ada properti nih. Ya udahlah, ngajak bercanda, gue jadi Milov. Modal tompel doang, udah jadi. Ya udah. Marah di situ, murka. Iya. Berarti emang ini tuh apa ya? Pertikaian pertikaian nggak tuh? Ini memang udah. Kalau buat aku sih mainan ya, maksudnya dianya aja yang meledak-ledak. Kalau aku sih, ya aku digituin, aku bercandain.
Oh, jadi emang udah berlangsung lama sejak kejadian iTalk itu bulan apa kalau boleh tahu? Oktober. Oktober. iTalk Oktober. Nah, mulai dari situ tuh. Mulai dari situ. Sampai saiki. Makanya sempet yang Halloween kan week terakhir Oktober ya. Oh, awal itu November. lagi panas-panas gitu kan. Ya udah dia ngajak bercanda sekalian lah. Udah sampai sekarang. Sampai dikata-katain gua kejar ke Bali, Wak, bener. Iya. Oh, iya berarti dirimu ada niatan untuk mengejar memang kan yang terakhir kemarin ke Bali itu? Niatan ngejar sih enggak ya, cuma pas dia bilang, alah si Yolo nggak punya duit, nggak mampu dia ke Bali. Ya udahlah terbangnya lah sekalian. Gitu. Nah, kalau sekarang situasinya masih sepanas itu nggak? Maksudnya masih sering mungkin apa chat? Oh masih. Katanya aku kalau ke Bali itu dibiayain sama Niluh Jelantik. Kurang gawe kali ya Niluh Jelantik ngebiayain gue. Gila kali ya, kayak nggak banyak yang ditolong aja. Kenyataannya bayar sendiri. Iya kan, maksud aku hari gini 2023 ke Bali tuh bukan hal yang mewah. Betul. Siapa aja bisa ke Bali kok. Lu naik motoran di Bali juga nggak ada yang peduli gitu kan. Tapi mungkin buat Yajuj Majuj ini itu merupakan hal yang mewah gitu loh. Gue baru tahu lagi tadi Yajuj Majuj. Nah pelajari itu. Sudah muncul ini. Sudah muncul ini. Oke. Tapi dirimu ada nggak niatan untuk berdamai? Ih gue peluk loh, Wak. Iya. Gue peluk, gue minta maaf. Pertama kali yang gue ketemu dia kemarin yang happy birthday itu, gue langsung bilang, karena gue diajarkan sama orang tua jangan pernah malu untuk minta maaf. Betul. Gitu loh. Karena meringankan sakit hati orang itu pahalanya luar biasa. Gue minta maaf, aku minta maaf kalau aku ada salah, aku menyakiti, lisanku menyakitimu, aku minta maaf. Ku peluk dia. Tapi pas Niluh datang jeber mukanya beda. Kalau bermasalahnya sendiri sama Mbok Niluh ya, yang personal mungkin yang dirimu tahu, itu kenapa kok dia sampai nggak mau itu ketemu? Karena banyak yang banyak warga Bali yang ngadu kan. Mbok Niluh itu punya hashtag lapor Niluh. Iya. Ketika banyak orang Hindu Bali yang merasa tempat sucinya ternodai dengan tingkah laku mereka, kita nggak usah bicara di tempat ibadah lain lah ya. Ini konteksnya di Bali pura. Banyak yang protes, ya Mbok Niluh kan pasti merealisasikan suara mereka yang ngadu ini dong. Iya. Terus dikasih tahu maksudnya Mbok Niluh itu, lu minta maaf lah. At least, saya nggak tahu, udah gitu aja deh, nggak usah minta maaf. Oh, saya nggak tahu, iya saya nggak ulangin lagi, kelar. Tapi ini malah makin jadi. Itu kan hak gue, personal gue. Suka-suka gue dong, gue mau foto kayak gimana. Kan gue nggak di dalam pura, tapi kan lu di area pura dan terpampang nama puranya. Berarti kan lu di area tempat suci. Betul. Gitu. Terus alasan dia, kan gue udah izin sama yang nyewain kain tuh. Kalau gue mau foto, izin mau foto, bukan izin lu mau foto begini kan? Iya. Gitu loh. Iya sih, itu nggak ada normanya sama sekali. Jadi kan? emang kalau ngobrol sama dia tuh mesti S2 kejiwaan deh, S2 psikolog baru bisa masuk ke dia tuh. Nggak bisa lo kalau bisa. Gak bisa. Oh, jadi yang benar-benar dia nggak berani banget sama ketemu Mbok Niluh itu karena dia masih punya perasaan bersalah atas fotonya dia itu ya? Karena dia tahu dia dicari. Iya. Mbok Niluh sampai share nomor telepon WA adminnya untuk siapa yang tahu keberadaan mereka, mohon dikasih tahu gitu loh. Karena dia nantang. Iya. Nah, iya sih. Pasti itu juga jadi pertanyaan. Kenapa nggak dilaporin polisi aja? Karena gini. Dia sudah bukan pertama kali dia masuk ke kantor polisi ya. Sebelumnya kalau yang kita tahu ada peristiwa dia bentak-bentak dan hina-hina pegawai Jeko. Itu diberhentikan mental laporannya karena apa? Pas pemeriksaan ada indikasi gangguan jiwa, kayak punya paham tersendiri gitu loh. Jadi ya, apa yang mau dikenain ke orang sakit jiwa? Karena dia tidak tahu salah dia apa, nggak akan bisa. Nah, untuk yang masalah Bali ini kita belum tahu lanjutnya bagaimana, tapi dia ada penghinaan juga terhadap Hanoman. Seperti yang kita tahu, Hanoman itu dewa, salah satu dewa yang dipuja di Bali. Dia anak dari Dewi Anjani, tapi dibilang iblis. Nah, itu mungkin yang mengundang kemarahan orang Bali. Iyalah. Mungkin ya kita lihat aja nih gimana.
Iya, kalau maksudnya kalau udah sampai penghinaan terhadap suatu agama, ya itu bisa diproses secara hukum kan? Harusnya, cuma kan kita balik lagi, ini orangnya normal apa enggak? Iya. Tapi itu bisa dikonfirm juga kalau kan penyakit jiwa tuh kan ada macam-macam ya. Nah kalau misalnya dia itu insight terhadap dirinya masih bagus, itu akan tetap bisa diproses secara hukum. Kecuali kayak bener-bener yang skizofren yang dia tidak bisa memahami suatu hal benar salah, baik buruk. Kalau ini kan so far kalau kita lihat kesehariannya ya, harusnya dia masih dalam kondisi yang ya masih tetap bisa harusnya. Oh enggak, Chocochip yang kelihatan aja dia nggak hapus. Chocochip, good time cookie. Iya. Kayaknya emang Bonnie nih harus menggandeng Novi Pratiwi udah. Iya. Iya itu. Seret Mbak. Itu kejadian Chocochip itu sampai berimpact ya terhadap kamu ya, sampai di Instagram hilang. Itu gimana kejadiannya? Itu kalau violation, saya udah sering akun hilang. Saya udah nggak bisa, mungkin pas baru pertama kali tahun 2021 apa 2020 ya, 2021 akun saya hilang masih, ya kok sekarang enggak. Karena pas saya ngelihat akun IG saya hilang, terus kata programmer saya ini ada pornography scam. Jadi banyak orang yang ngirimin foto Chocochip dia, video, foto, numpuk di DM saya. Jadi karena numpuk jatuhnya scam dan itu pornografi, kena. Oke. Istilah kasarnya kalau di pencurian itu kayak saya penadahnya. Konyol banget gak sih akun lo hilang gara-gara Chocochip? Tapi bukan gara-gara di report atau apa? Jadi gini, mungkin itu buzzer, ada juga beberapa yang buzzer, dia ngirim terus nge-report gitu loh. Itu bisa banget. Iya. Pas aku tanya, loh gue nggak posting Chocochip loh di story ataupun di feed, nggak ada. Lu terima nggak di DM? Banyak banget numpuk. Nah itu. Sayang banget ya, maksudnya jadi kita jadi korban juga gitu. Aku kalau kali ini aku lebih ke ngakak sih, aku hilang cuma perkara gila Chocochipnya punya kekuatan men. Super power. Padahal kalau di Instagramnya dia sendiri nggak di-delete ya? FB, sorry. Dan masih ada sampai sekarang itu video. Ya. Dan kita suruh, maksudnya banyak netizen yang suruh hapus karena terlihat jelas Chocochipnya. Dia bilang, nggak apa-apa, kan cuma terlihat, tidak disentuh. Kalau gue yang kayak gitu laki gue ya, hilang pala gue pasti. Iya. Di HP gue diambil. Kalau dia nggak, suaminya nggak, Chocochipnya kelihatan cuma nyih gitu. Dan tidak ada kelanjutannya. Oke. Emang agak unik sih itu. Agak unik ya, pasangannya unik ya. Tapi banyak yang ini loh, banyak orang yang kalau aku lihat banyak yang bilang itu adalah couple goals. Ya kan sekarang baru dong. Kalau sepatu kapelan udah sering, kaos kapelan udah sering, ODGJ kapelan jarang loh. Jarang loh, goals lah gila. Iya, banyak aku lihat couple goals gitu. Ya, goals mungkin. Banget. Dan saling ngedukung, dua itu saling ngedukung. Iya. Jadi kayak kemarin waktu di rumah Mbok Niluh, aku kan sempat emosi kan. Aku ngomong baik-baik, Faras lo itu salah. Di jalan disikut gue, kan badan gue gede, dia gede, lu bayangin dong impactnya apa. Iya. Terus ya udah, terus dia sempat kedorong, aku dorong, terus dia berbalik, suamiku langsung tarik. Kalau suami seharusnya begitu ya, maksudnya ya, sebisa mungkin ngejaga istrinya dari pertikaian gitu. Kalau dia enggak, dia suaminya enggak, saya lihat enggak kok, enggak ngedorong. Jadi pas kejadian dirimu berantem itu suaminya enggak melerai? Enggak. Yang melerai siapa? Suamiku sama teman-teman di sana. Teman-teman di sana yang ada di lokasi ya untuk melerai loh, bukannya ngeroyok ya, karena ini ada isu katanya kita ngeroyok dia. Oh, tapi kan dalam video yang aku lihat tuh kayak jelas banget emang itu dilerai. Dilerai, memang bener misahin gitu loh. Aku dibikin mundur dan dia pun digiring ke depan gitu. Itu dia teriak-teriak apa sih? Allah yang tahu hati gue. Emang sih nggak ada yang tahu hati dia. Allah yang tahu hati gue. Nggak ada di ajaran agama gue. Nggak boleh pose begini. Aduh Nat, gue pusing deh Nat. Iya, maksudnya gimana ya? Ya itu kan apa ya, suatu sign yang memang diciptakan oleh manusia yang berarti suatu hal yang buruk gitu kan. Anak kecil aja tahu. Dan itu berlaku internasional gitu maksudnya. Iya, itu kayak kalau kata Mbok Niluh norma baku.
Lu nggak perlu peraturan tertulis tapi lu tahu itu jelek gitu. Iya. Dan itu nggak diindahkan sama dia. Iya. Nggak ada aturannya. Itu emang gaya gue. Wih. Swag. Aduh. Udah. Tapi Dedi ada rencana ingin mediasi nggak sama dia? Pengen banget, itu justru awalnya kan kita mau baik-baik. Mau mediasi di acara podcast mediasi itu? Maksudnya ayo deh nih kita ngobrol baik-baik, karena kan takutnya nanti ada media atau apa lebih berkembang, lu nanti yang susah jalan kemana-mana nih, karena di blacklist gitu kan. Kita nggak perlu dia minta maaf kok gitu. Lagian juga kalau misalnya lu minta maaf, ya aku tidak bisa menuntut dia untuk minta maaf. Aku bukan warga Bali, aku cuma orang yang cinta Bali, gitu kan. Tapi dianya nggak bisa. Gua nggak salah disuruh ngaku salah minta maaf. Gitu. Itu dia ngomong itu in public ya, maksudnya di IG live atau apa? Yang dia ngomong tadi tuh, yang dia nggak mau minta maaf. Ada di IG live-nya Mbok Nilo ada, terus di VN Story ada, terus di kita juga punya dokumentasi ada juga. Kalau dia benar-benar nggak mau minta maaf atas apa yang dia lakukan, padahal itu jelas salah ya. Menurut dia nggak. Oh. Nggak ada di aturan agama. Yang penting Allah tahu hati kita. Cokocip terlihat, tidak apa-apa. Yang penting Allah tahu hati kita. Mulai besok gue mau pindahin Cokocip gue ke samping biar masuk surga. Gimana caranya pindahin Cokocip ke samping? Pakai daster yang agak-agak lewer gitu ya. Terus kalau misalnya udah ketutup selimut, sengaja dibuka. Gitu. Terus jangan lupa nyuruh suami sholat johor. Zuhur. Johor dibilangnya. Johor. Sholat johor sana pi, ntar keburu asar. Klek. Ya, aduh. Semenjak dari itu dunia aku tak lagi sama. Kayak daster kelelawar gitu kan. Jadi kayak yang gede gitu kan sininya. Setali. Yang setali. Sejak itu duniaku tak lagi sama. Aku jadi sering ketindihan. Mimpi buruk. Dia suka nonton kontennya dia. Bener deh. Yes. Aku gini loh, tipikal orang yang kalau aku nggak suka, ya nggak suka. Iya. Tapi kalau ini orang emang gila, cuma gue suka gitu loh. Ini orang pinter loh. Dimana orang bisa live 6 jam nyocos tanpa break. Ini orang termasuk pinter. Lu lihat deh host mana yang bisa live 6 jam nonstop tanpa break. Itu jualan atau apa? Kan kalau di Nadia jangan aja bercanda. Enggak, kalau di TikTok kan biasanya jualan tuh 6 jam tuh sampai banyak tuh yang beli. Dia sedang berdakwah. Oh, sedang. Cokocip kelihatan dia malah ngeluarin dalil. Bisa gitu ya. Dalilnya adalah tidak apa-apa, aura terlihat, yang penting tidak disentuh. Jangan tawa. Itu dalil baru. Iya. Aduh, terus tiba-tiba random banget, emang orangnya serandom itu, makanya gue suka gitu. Lagi makan sayur asem. Aduh, kangennya sama Ustadz Jepri Al-Bukhari. Emang ketemu di mana netizen? Ketemu di surga. Mami kalau bolak-balik surga suka ketemu Ustadz Jepri Al-Bukhari sama Jainuddin MZ. Ada di surga. Iya, emang serandom itu, Nat. Serandom itu. Makanya ini orang gue bilang kalau diasah pinter ini orang. Iya, imajinasinya tinggi soalnya. Halunya tinggi gitu loh. Ini kalau misalnya ini udah PhD nih halunya. Iya, PhD. Udah nggak ada lawannya. Iya ya. Tapi memang dia tidak bisa dibilangin. Gue tuh sebenarnya niat gue baik loh. Maksudnya lo kalau misalnya gue mau kasih tahu, lo dengerin gue, at least lo bisa. Ya mohon maaf ya. Semua orang tahu dia sekarang. Lu bisa open endorse, betul. Lu bisa dengan cuap-cuap lu yang panjang, lu bisa gunakan itu untuk nge-review barang, produk. Tapi ya dia waktu itu pernah dapat endorse 3 bulan apa 4 bulan nggak diposting-posting. Jadi semenjak dari situ, aduh, mami kan mau jalan-jalan bukan mau nge-endorse. Udah, nggak terima endorse lagi, susah. Sayang ya. Kan lumayan ya dia nggak mesti ketok-ketok pintu mobil orang jadinya. Gimana tuh maksudnya ketok-ketok pintu mobil? Buat beli bensin. Astaga. Padahal lumayan loh dapat endorse. Maksudnya kalau misalnya sosial medianya penuh dengan cerita, kemudian engagementnya tinggi, kan open endorse gitu. Jadi brand seneng tuh. Lo gak perlu centang biru lah. Iya. Yang penting feed lo itu menarik buat orang. Iya. Terus lo nya mau terima masukan, lo lakukan, ya udah. Tapi ya susah. Emang teteh saya terlahir berbeda.
Iya, tapi by the way bener kata dirimu kalau misalnya konten itu nyentrik gitu ya, orangnya unik gitu, nagih nontonnya ya. Nagih, beneran. Aku tuh nagih kayak, ini apa lagi nih, mau ngoceh apa lagi nih kali ini. Itu yang aku tunggu-tunggu. Ya aku juga suka tuh kalau yang kayak gitu-gitu. Makanya aku nggak pernah benci loh sama dia. Iya. Tapi gue takjub ada orang kayak gitu. Itu lebih ke situ sih. Bukan ke, nggak ada benci orang gila kok. Ngapain kita benci? Toh dia nggak tahu itu salah apa enggak. Cuma memang apa ya? Ini orang mesti kena gitu loh sekali-sekali. Sekalinya kena, mentah laporannya gara-gara ODGJ. Capek gue. Tapi kalau kira-kira kalau ada kesempatan ketemu sama dia, dirimu pengen ngomong apa? Lu halu. Malaikat Jibril nggak kenal lo. Itu yang mau aku bilang. Nggak canda. Apa ya? Mengajak yuk. Lu bisa lo lebih baik lagi gitu loh. At least lo nggak perlu yang ini gue paksa-paksain, gue bukan nggak, gue tadi nggak bisa ngobrol sama monyet loh. Cuma gue paksain bisa ngobrol sama mereka. Cuma ya mereka tuh harus kena pertama. Mereka harus kena sebagai efek jerah. Terus kalaupun nanti aku ketemu lagi sama dia, stop. Lu kalau mau gila aja. Tapi jangan ke ranah agama, itu sensitif. Iya betul. Lu mau gila aja apa kayak lu baru beli Buckingham Palace terserah, tapi nggak usah ke agama. Karena celoteh dia tentang agama tuh ngawur semua. Ngawur, gue bukan orang yang agamis, tapi gue tahu celotehan dia salah. Sejak kapan malaikat Jibril jadi Angelo? Jemput dia malam, pulangin dia pagi subuh. Coba. Iya. Itu udah nggak benar. Terus dia bilang tidak boleh membuka aurat selain pada suami syah. Nah kemarin tuh bersentuhan kulit tidak boleh selain sama suami syah. Di Bali fotonya sama bule mulu gandengan. Terus kemarin di VN Story ada satu kru kita cowok, semuanya yang cewek nggak ada yang dia salamin, yang cowok doang disalamin. Keren lah pokoknya. Gue udah speechless sama dia. Iya. Tapi berarti sebenarnya kamu tuh ini loh, kamu tuh sebenarnya empati sama dia. Maksudnya punya perasaan empati, kayak aku tuh nggak pengen lo tuh kayak gini. Betul, karena aku lihat ini orang ada potensi. Iya. Dari cuap-cuapnya dia gitu loh. Cuap-cuapnya nggak pengen. Aku suka sama ini orang, jujur. Aku bilang sama semua orang, kalau dia bilang banyak yang bilang, lu tuh pansos. Ya terserah. Gue cuma bilang gue suka sama ini orang. Gue nggak bisa orangnya gue nggak bisa munafik gitu loh. Iya. Kalau gue suka ya gue suka. Kalau enggak pasti gue nggak bakal gue iniin. Gue maki-maki pasti, maksudnya gue bikin konten yang gue ngejelek-jelekin dia, gue maki-maki itu beda. Tapi ini yang aku bilang aku jadi halu-halu, aku adiknya dia. Nah itu dia marah banget. Dia paling nggak mau disamain sama aku. Kenapa alasannya? Nggak tahu, mungkin karena dia ya katanya aku pelacur. Astagfirullah. TBL. Katanya aku pelacur, aku godain suami syahnya. Suami sah ya. Padahal aku pas ketemu kemarin aku sampai bandingin ya. Lo pikir gue suka sama laki lo? Lo lihat laki lo begini, laki lo begini, laki gue kayak gini nih. Beda selera. Iya. Bener sih. Ya kan gak semua orang Panji petualang ya, mau maaf pas Panji. Aduh. Tapi tadi aku bilang ya sebenarnya kamu tuh ya empati gitu ya. Terus mungkin juga ada rasa apa ya, kalau gue bilang ya mungkin suka, bukan ngefans tapi lebih gregetan, kayak gemes. Aduh, konten lu tuh sebenarnya lucu, tapi tolonglah mungkin jangan melakukan hal-hal yang menyinggung norma agama dan lain-lain, mungkin hal-hal buruk yang merugikan gitu. Jadi iya bener loh, kayak emang mereka tuh random parah kayak bikin live mabok gitu kan, minum bir sambil ngaji. Wow. Itu maksud gue yang kayak gitu-gitu jangan gitu. Iya jangan. Lu kalau mau minum-minum aja mabok terserah, tapi jangan sambil ngaji dong. Ya itu kalau konten kayak gitu mestinya kalau memang ke blow up ya pasti udah ada yang melaporkan ke polisi. Mungkin di luar kamu punya masalah personal juga ya, tapi orang lain mesti udah ada yang lapor.
Beb, yang kemarin di Jeko dia marah-marah, itu sudah terblow up-nya kayak apa? Iya benar. Dan sudah dibawa ke polisi. Tapi balik Termental lagi, ya. orangnya ODGJ nih yang lu aduin nih. Oh. Nggak akan bisa kena pasal. Berarti kalau gitu ya harus mendapatkan treatment yang tepat gitu supaya dia tidak melakukan hal-hal itu lagi. Itulah kenapa kita butuh Novi Pratiwi. Iya sih. Karena kalau misalnya sampai benar melakukan itu tadi yang ngebir sambil baca Al-Quran, wah itu udah menyimpang banget sih kalau aku bilang. Dan penghinaan loh, itu Al-Quran tuh orang mau megang aja tuh mesti wudhu dulu. Betul. Ini sambil ngebir, lu bayangin nggak? Iya, itu dua hal yang itu yang satu haram, yang satu ya kan. Itu yang aku sayangkan. Dia ngomong-ngomong masalah agama tapi belahan cokocipnya terlihat gitu kan. Dia sering banget pakai baju no bra. Jadi bobanya tuh keceplak gitu, keceplak. Jadi kan kita sementara dia ngomongin agama. Ini lu sadar gak sih? Gue pas ngeliat lu sadar gak sih yang lo omongin? Iya. Jadi kayak kehilangan akal sehat tuh gak? Kayak gitulah. Susah gue. Susah ya. Pengen gue gerusin Antimo rasanya bertidur. Gerusin Antimo gak? Oke, nah ada gak nih pesan-pesan untuk netizen yang pengen dirimu sampein yang selama ini bilang kamu mungkin pansos kah atau yang lain-lain? Ada Oke, gue cuma mau nyampein Yolo ini itu gila, bukan tolol, udah selesai. Jadi kalau misalnya mau pansos mendingan sama yang lain, Wak. Ini depan gue. Asik. Kalau ke dia tuh aku lebih ke care sih jatuhnya, bukan pansos ya. Karena kesian loh anak-anaknya. Iya. Lu bayangin gak, lu punya anak kan? Lu kebayang gak itu anak bersosialisasi terus sama temen-temennya jadi bahan bullying? Iya, itulah sebenarnya salah satu hal yang selalu aku pikirin. Iya. Kebayang gak sih? Kebayang. Hancurnya anak, terutama yang perempuan ya. Gila, ibu gue. Iya, namanya apa ya, jejak digital tuh kan nggak pernah hilang ya. Jadi apapun yang mau kita lakuin dalam dunia digital, kita selalu pikirin suatu saat 10-20 tahun lagi anak kita tuh akan nonton loh. Betul. Ya kan? Jadi kayak kita harus meninggalkan jejak yang baik gak sih? Aku kayaknya aku cancel deh. Aku kan sering banget nih diblokir sama TikTok. Kayaknya aku mau nggak jadi deh. Tadinya aku mau bikin itu jendal-jendul kalau bikin konten. Soalnya kayak gitu-gitu aman. Gitu. Nggak jadi deh. Takut dilihat sama anak aku. Nah, iya benar. Jadi mendingan kita selalu buatlah konten tuh yang baik, yang bisa, kalaupun bermanfaat tuh kan macam-macam ya, bisa bermanfaat secara ilmu, bisa juga bermanfaat secara hiburan, tapi tetap yang yang tadi aku bilang, setidaknya kalau anak kita nonton tuh kayak mama dulu ya itu dia deh, lucu deh. At least lo nggak perlu jadi orang yang baik kayak gimana, yang penting lo nggak usah nyeleneh, udah gitu aja. At least anak lo ngeliat lo nanti gak ada histori macem-macem gitu loh di hidup ibu lo, bapak lo. Itu yang selalu aku pikirin sih, apalagi kalau udah punya anak makin kerasa ya. Nah, dulu aja belum punya anak udah mikirin kayak gitu. Anak gue aja sekarang udah tahu lo panggilan gue Mama Yolo. Yolo ya kan. Yolo lo manggilnya. Dulu tuh dia kan jadi punya ibu tiri kan, dia ibu tirinya sangat baik. Jadi untuk memisahkan mama sama mama kandung sama mama tiri, panggilan nama. Yang satunya Mama Dewi, yang satunya Mama Yolo. Tadinya Mama Ina aja, sekarang dia manggil gue Mama Yolo, coba. Tapi itu sebenarnya moto hidup yang baik yang bisa juga dirimu turunkan. You only live once, so do what you wanna do kan, ya kan. Lo lakuin apa yang do lo your mau. best, do gitu your best, ya kan, because you only live once. Nah, tapi nggak ngeluarin choco chip juga cuy. Ya jangan kalau itu mah. Bad. Oke deh Kak Yolo Inu, thank you so much. Thank you Nadia for having me. Ya ampun, seru banget ya kisah-kisahnya. Kalau Nadia seru ya, kalau gue lebih kegeli kebayanginnya. Gak, tapi maksudnya kan cerita hidup itu kan beda-beda ya. Jadi aku dengerinnya kayak seru aja gitu. Maksudnya endless ya, ada lagi. Ini kalau podcast lanjutin 2 hari nggak kelar loh. Waduh. Durasi loh ini. Editor aman? Aman. Oke deh Kak Yolo Ine, thank you so much atas sharingnya. Thank you for having me. Pokoknya semoga kedepannya banyak hal-hal baik, tidak bermasalah lagi dengan hal-hal seperti ini. Doain Teteh biar Teteh sembuh. Amin. Sembuh dari iya, doain Teteh biar Teteh sembuh. Abah kasihan Abah. Kasihan ya. Oke deh kalau gitu, thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And see you, dadah.